salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dr. Muda Dinda Divainti Amalia, yang pada kesempatan kali ini masih mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait materi manajemen RW. Untuk pembahasan kita pada kali ini, yang pertama kita akan membahas terkait anatomi dari sistem respirasi terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas terkait bagaimana pemeriksaan RW itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membahas terkait manuver-manuver dasar untuk mensupport atau menunjang daripada RW. Kemudian yang keempat, kita akan membahas terkait blind insertion of RW. Dan yang kelima, teknik RW advance atau tahap lanjut. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait anatomi sistem pernafasan terlebih dahulu. Jadi untuk sistem pernafasan sendiri, kita mengenal kita bagi menjadi dua, di mana kita bagi menjadi sistem pernafasan atas dan juga sistem pernafasan bawah. Untuk yang pertama, yakni untuk sistem pernafasan atas atau upper respiratory tract. Jadi untuk saluran pernafasan sendiri merupakan sebuah tabung pernafasan yang panjang hingga nantinya udara bisa diantarkan ke paru-paru. Untuk bagian daripada upper airway sendiri itu termasuk rongga hidung, kemudian faring, termasuk di mana faring ini kita bagi lagi menjadi bagian nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Kemudian bagian epiglotis, kemudian vocal cord, glotis, dan juga laring. Nah, kemudian sekarang apabila kita perbesar untuk bagian daripada epiglotis dan glotis sendiri, di mana di antaranya itu akan terdapat vocal cord, yang mana ini nanti akan berkaitan dengan insersi intubasi yang akan kita lakukan kepada pasien. Jadi kita akan melihat susunan daripada anatomi dari vocal cord, di mana di sini ada true cord atau vocal cord. Di sini mungkin bisa melihat dari kursor yang saya gambarkan. Kemudian kita bisa melihat ventricular folds atau false cord. Jadi di sisi lateral daripada true cord itu ada false cord. Kemudian di sini ada bagian dari corniculate cartilage, dan mungkin bisa dilihat di sini juga ada glotis, dan juga apabila vocal cord ini terbuka akan tampak gambaran daripada trakea. Untuk selanjutnya yakni lower airway, di mana untuk lower airway sendiri itu yang termasuk dari lower airway kita sebut sebagai trakea, sebuah tabung panjang yang dikelilingi oleh cartilage berbentuk C. Kemudian ada bronkus, dan nantinya akan bercabang menjadi bronkeolus, dan juga jaringan paru-paru, termasuk lobulus-lobulus yang ada pada paru-paru, yang dimana pada paru kanan terbagi menjadi 3 lobulus, dan pada paru kiri terbagi menjadi 2 lobulus. Kemudian pleura juga itu termasuk dari lower tract airway, maksudnya bagian dari lower airway, yang mana itu akan melimuti paru. Untuk yang selanjutnya, yakni kita membahas terkait pemeriksaan RW. Jadi pemeriksaan RW sendiri itu meliputi anamnesis yang kita lakukan kepada pasien, yang mana kita melakukan anamnesis dengan menggali seluruh informasi berdasarkan prinsip Basic 4 dan Secret 7. Kita gali apakah ada kecurigaan atau hal-hal yang bisa mengaruh pada gangguan RW. Kemudian untuk yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dasar. Dan untuk pemeriksaan RW sendiri kita bisa lakukan pemeriksaan untuk Mallampati-nya dan Lemon kriterianya. Nah, untuk pemeriksaan fisik sendiri mungkin untuk kita bisa lakukan terkait untuk inspeksi terlebih dahulu dari jalan nafas. Mungkin pada saat pembukaan mulut kita bisa melihat patensi ataukah ada sumbatan dari jalan nafasnya. Kemudian untuk supporting dari breathing-nya mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan fisik terhadap breathing-nya juga untuk mendukung apakah ada suatu sumbatan dari RW yang bisa mempengaruhi dari breathing-nya. Di mana biasa pemeriksaan yang kita lakukan, yakni pemeriksaan toraks, dimulai dari inspeksi untuk melihat daripada gerakan dada, perkembangan dada, kemudian apakah ada jejas-jejas pada dada pasien, kemudian dari palpasi, kita lakukan palpasi, apakah ada benjolan, nyeri tekan, dan juga kita periksa stem fremicusnya, apakah hantaran getaran antara kedua paru itu sama, ataukah ada sumbatan. Kemudian untuk selanjutnya yakni perkusi, di mana untuk perkusi kita lakukan pada beberapa titik untuk melihat apakah ada suara-suara abnormal yang ditimbulkan apabila terjadi suatu sumbatan atau suatu gangguan pada saluran nafas. Kemudian kita lakukan auskultasi pada beberapa titik seperti pada gambar yang bisa kita lakukan untuk menilai apakah ada gangguan RW yang nantinya juga akan mengacu terjadi gangguan breathing.
Kemudian untuk RW sendiri juga kita menilai daripada Malampati. Jadi Malampati sendiri ini kita menilai daripada persentase dari lidah dan juga bukaan daripada mulut yang nantinya juga akan mempengaruhi kita untuk dapat mempengaruhi prosedur intubasi yang akan kita lakukan. Jadi untuk Malampati sendiri kita bedakan 4 klasifikasi. Untuk kelas yang pertama di mana ini termasuk apabila kita masukkan ke kelas yang pertama apabila kriterianya terlihat palatumole, kemudian uvula juga terlihat dan juga pilar anterior dan posterior dapat terlihat dengan jelas. Kemudian kita golongkan kelompok 2 atau kelas 2 apabila yang terlihat itu hanya palatumole saja dan juga uvula. Sedangkan untuk pilarnya sudah tidak terlihat. Kemudian untuk kelas yang ketiga kita kelompokkan pada kelas ini apabila terlihat palatumole, dasar dari palatumole saja dan tampak sedikit maksudnya tampak sedikit dasar dari uvula. Kemudian untuk klasifikasi yang kelas 4 kita golongkan ke klasifikasi ini apabila palatumole sudah tidak terlihat. Selanjutnya kita menilai daripada Lemon Airway Assessment kriteria. Jadi untuk yang L sendiri kita bisa look terlebih dahulu, kita lihat secara eksternal apakah tampak tanda-tanda adanya facial trauma, kemudian apakah bukaan dari insisernya sempit, kemudian apakah ada jenggot dan juga ada kumis yang bisa nanti menghambat untuk melakukan taping pada intubasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang E itu elevate, jadi maksudnya evaluate, mohon maaf. Jadi untuk evaluate ini kita periksa dengan rules 332. Kita lihat untuk jarak antar insisernya apakah lebih dari 3 jari atau kurang dari 3 jari. Kemudian kita periksa hyoid mental distance-nya, biasa normalnya 3 jari. Kemudian untuk thyroid to mouth distance-nya itu biasanya 2 jari. Kemudian untuk M-nya kita periksa Malampati score, di mana apabila lebih dan sama dengan 3, biasanya ini akan menyulitkan kita untuk melakukan intubasi. Namun untuk solusinya sendiri mungkin bisa dibantu dengan penggunaan digital intubation atau dengan guiding video laryngoscope. Kemudian untuk yang O, kita nilai apakah ada obstruction, di mana apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya sumbatan pada epiglotis, peritonsillar abscess, atau adanya trauma yang menyebabkan sumbatan daripada jalur nafas. Kemudian kita periksa juga neck mobility-nya, apakah terbatas atau tidak. Kemudian untuk manuver dasar, nah sebenarnya untuk yang pertama dari airway ini kita menilai dulu apakah ada sumbatan atau tidak pada jalan nafas. Yang hal pertama kita lakukan adalah melakukan airway opening. Untuk airway opening sendiri ada beberapa metode yang kita kenal, ada 3 metode. Untuk yang pertama yakni head till chin lift, di mana kita menekan daripada dahi pasien dan juga akan mengangkat daripada mandibulanya untuk membuka daripada airway-nya. Jadi ini merupakan satu kesatuan head till dan chin lift. Ini bisa kita lakukan pada seluruh pasien, baik itu maksudnya pada pasien kita maksudnya bisa melakukan pada seluruh pasien kecuali yang kita curigai mengalami cedera servikal. Kemudian kalau pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami cedera servikal itu bisa kita lakukan jaw thrust maneuver, di mana untuk yang pertama untuk jaw thrust maneuver ini sendiri kita melakukan pembukaan terhadap mulut terlebih dahulu agar mulutnya lebih terbuka. Kemudian kita akan untuk yang pertama, jempol kita membuka daripada mulut di area dagunya. Kemudian ketiga tangan kita yang lain itu menekan daripada condylar processesnya atau condylarnya itu kita dorong ke arah atas. Jadi agar untuk jalan nafasnya sendiri terbuka. Kemudian setelah kita melakukan pembukaan daripada airway, kita nilai apakah ada sumbatan atau tidak. Biasanya pada pasien-pasien tidak sadar itu tonus daripada ototnya akan menurun sehingga untuk tonus dari otot menurun sehingga tidak ada yang mempertahankan daripada otot sehingga otot lidah sehingga lidahnya bisa jatuh ke belakang dan menutup daripada jalur nafas. Kemudian ada pun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu daripada atau mencegah daripada jatuhnya lidah ke belakang ini, yakni pemasangan daripada OPA dan juga nasopharyngeal airway. Untuk yang pertama penggunaan dari OPA. Jadi OPA ini merupakan suatu device yang kita biasa sebut dengan atau suatu tools yang biasa kita sebut dengan Doodle, yang mana untuk ukurannya sendiri bervariasi, bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk bagian-bagiannya juga kita akan bahas. Ini untuk yang pertama itu ada namanya flange untuk bagian depannya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada bite portion.
untuk lokasi daripada biasanya untuk digigit oleh pasien dan untuk mencegah daripada pasien menggigit lidahnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni pada lubangan yang di ujungnya itu terdapat air channel. Kemudian untuk pengukuran daripada RW yang akan kita gunakan pada pasien, itu kita ukur terlebih dahulu sesuai daripada kondisi anatomi dari pasien. Jadi kita ukur dari bagian flange-nya ini, kita ukur dari pertengahan incisor, kemudian ke angel untuk air channel-nya mencapai ke sudut daripada mandibula. Kemudian setelah itu, bila kita sudah menemukan ukuran yang sesuai pada pasien, kita dapat melakukan insertion daripada OPA. Untuk lokasinya sendiri atau prosedurnya sendiri, kita lakukan pemasangan dengan arah yang terbalik terlebih dahulu seperti ini. Untuk mencegah apabila kita langsung memasang ke arahnya seperti arah yang pada umumnya, itu kita takutkan atau kita khawatirkan dia malah mendorong lidah ke belakang dan semakin menutup daripada jalan nafas. Nah, oleh sebab itu untuk pemasangannya kita lakukan dengan arah terbalik seperti ini terlebih dahulu hingga dia menyentuh atau mencapai daripada palatum molenya atau kita merasakan ada tahanan, baru kita putar untuk opanya agar bisa mengikuti daripada bentuk daripada lidah pasien. Nah, berikut merupakan ukuran yang bisa mungkin kita gunakan pada beberapa pasien sesuai dengan usianya, di mana pada newborn biasanya kita gunakan yang warna pink, kemudian untuk infant kita gunakan yang blue, dan juga untuk adult biasanya untuk adult ini green dan juga yellow. Nah, untuk yang selanjutnya bisa juga dilakukan pemasangan atau penggunaan nasopharyngeal airway untuk mencegah daripada jatuhnya atau menahan daripada jatuhnya lidah ke belakang. Jadi untuk ukuran daripada NPA ini sendiri bervariasi, untuk ini disesuaikan dengan diameter internalnya. Biasanya untuk pengukurannya sendiri, patokan yang kita gunakan itu jari kelingking pasien atau jari terkecil dari pasien. Karena untuk secara rasionalnya di mana kelingking itu bisa memasuki daripada alanasi, itu sudah sesuai dengan alanasi. Atau bila tidak kita menggunakan patokan kelingking pasien, kita bisa menggunakan ukuran diameternya itu 0,5 sampai 0,1 mm, lebih kecil daripada ukuran ETT yang kita gunakan. Biasanya untuk dewasa umumnya kita gunakan 6 sampai 8 mm. Nah, untuk insersi daripada nasopharyngeal airway sendiri, itu yang pertama setelah kita ukur daripada panjangnya. Jadi untuk mengukur panjangnya itu kita ukur dari alanasi menuju ke tragus atau dari lubang telinga, itu kita ukur kira-kira panjangnya segitu. Kemudian kita biasanya kita insersikan pada lubang hidung yang lebih lebar. Kemudian setelah itu kita masukkan dengan arah seperti kita memasang OPA, dan baru kita balik 180 derajat, baru kita insersikan seperti pada gambar ini. Nah, kemudian setelah kita memastikan daripada RW paten dan juga tidak ada sumbatan, selain itu pada sumbatan RW itu selain lidah jatuh ke belakang mungkin ada cairan dan lain-lain, itu bisa kita atasi sesuai dengan masalah yang ada. Seperti pada cairan mungkin kita bisa lakukan suction, baik itu dengan alat ataupun dengan finger swab apabila tidak ada alat yang memadai, alat suction yang memadai. Kemudian untuk selanjutnya, yakni untuk supporting daripada airway intervention, itu biasanya kita melakukan pemasangan daripada BFM atau back valve mask. Jadi untuk back valve mask ini sendiri, dia memiliki bagian yang terpenting, yakni back-nya sendiri. Kemudian di sini ada reservoir back-nya juga, dan juga ada alat oksigen inlet, di mana nanti ini akan kita pasangkan dengan sumber atau sources dari oksigen, baik itu tabung maupun alat untuk kita atau tempat untuk kita menginsersikan daripada oksigen. Kemudian di sini ada pop-off valve, di mana ini merupakan suatu valve yang memungkinkan pengeluaran udara apabila terjadi tekanan yang berlebih. Kemudian tentunya yang paling penting yakni ada penggunaan face mask untuk BFM ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita membahas terkait back valve mask, itu kita menilai dulu, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, ada back, di mana itu merupakan suatu hal yang penting. Untuk back sendiri biasanya ukurannya bervariasi. Untuk infant biasanya dia ukurannya lebih kecil dengan
memungkinkan terjadinya pertukaran volume daripada udara sebesar 240 mili. Sedangkan kalau pada anak-anak itu sampai 500 mili dan untuk dewasa biasanya tersedia pada ukuran 1.600 mili. Kemudian yang kedua, pastikan kita memeriksa daripada pop-off valve. Jadi pop-off valve ini sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, dia memungkinkan terjadi pengeluaran udara apabila terjadi tekanan yang berlebih pada BFM ini. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu, kita periksa apakah pop-off valve-nya berfungsi atau tidak sebelum kita gunakan. Jadi untuk memeriksanya ini, kita jangan pasangkan face mask-nya terlebih dahulu. Coba kita tutup dengan jempol kita dan kita rasakan apakah ada pengeluaran daripada udara. Apabila memang sudah keluar udara dari pop-off valve, itu berarti pop-off valve-nya ini bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya pada saat kita melakukan intervensi dengan BFM, kita pastikan untuk menyambungkan oksigen inlet tadi yang saya sebutkan dengan sumber oksigen yang ada, baik itu tabung oksigen dan lain-lain. Kemudian instrumen yang terpenting dalam BFM itu adanya face mask yang memang kita gunakan untuk pemasangan BFM. Di mana untuk catatan untuk face mask ini sendiri harus kita sesuaikan dengan ukuran pasien. Jadi kita tidak boleh kita pasangkan face mask ini sesuai dengan ukuran pasien, tidak usah terlalu besar dan tidak bisa terlalu kecil. Kemudian untuk posisi daripada pemasangan sendiri, untuk yang sedikit lancip ini atau yang sedikit lingkar ini, sedikit lancip, lonjong ini mengarah ke hidung pasien, dan untuk yang lebih melingkar ini, lebih tumpul ini ke arah dagu pasien. Kemudian disarankan untuk face mask sendiri itu body part-nya transparan. Body part-nya transparan, di mana ini dimaksudkan untuk kita lebih mudah melihat pertukaran uap yang terjadi, apakah memang pemasangan face mask yang kita lakukan itu berhasil atau bocor atau tidak, serta kita menilai apakah adanya regurgitasi baik dari hidung maupun dari mulut. Nah, kemudian untuk pemasangan daripada face mask sendiri atau teknik kita untuk memegang face mask sendiri, itu ada beberapa teknik yang mungkin bisa kita lakukan. Untuk yang pertama, yakni kita kenal dengan metode AC grip. Jadi untuk tangan kita yang jempol dan juga telunjuk itu memegang daripada face mask-nya atau membuat daripada kekuatan face mask, menekan daripada face mask-nya, dan untuk yang tangan ketiganya itu menekan tulang-tulang pada area wajah dan tidak. Jadi untuk yang pertama ada itu AC grip, kita bisa lakukan dengan satu tangan, di mana pada satu tangan ini biasanya kita gunakan apabila penolong yang ada itu kurang atau hanya satu orang. Dan untuk tekniknya sendiri, jadi untuk tangan yang non-dominan, itu memegang face mask, dan juga tangan yang dominan nantinya akan menekan daripada back dari BFM. Kemudian untuk tangan jempol dan juga telunjuk itu memegang face mask, dan juga untuk 3 jarinya akan memegang bagian daripada tulang. Jadi yang dipegang, harus diingat yang dipegang adalah bagian tulang, jangan menekan daripada soft tissue. Di mana untuk penekanan soft tissue bisa saja makin meningkatkan daripada resiko obstruksi pada jalan nafas. Kemudian apabila penolong lebih dari 1 atau 2 orang atau lebih, maka bisa kita lakukan teknik AC grip dengan 2 tangan, di mana untuk face mask seal-nya sendiri mungkin lebih kuat, jadi untuk kebocoran dan keberhasilan daripada ventilasi yang kita berikan mungkin lebih besar. Jadi ini merupakan lebih baik daripada AC grip satu tangan. Kemudian ada tenar mask grip, di mana untuk tenar mask grip ini bisa dilihat gambarnya seperti pada posisinya atau tekniknya pada gambar. Jadi untuk bagian telapak tangan kita sendiri menekan daripada face mask, dan untuk jari-jari yang lainnya itu mengangkat daripada mandibula atau tulang-tulang pasien. Jadi untuk metode ini sendiri kelebihannya sebenarnya tidak melelahkan, dan untuk memberikan seal mask-nya itu lebih kuat. Jadi ventilasinya yang diberikan kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Namun karena face mask yang
face mask seal yang kuat ini sendiri. Jadi untuk kekhawatirannya atau kemungkinan yang terjadi itu bisa terjadinya volume berlebih yang kita berikan kepada pasien. Dan yang perlu diingat atau yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pemasangan face mask ini, dipastikan agar kita tidak menekan daripada bola mata, agar tidak mengaktifkan daripada ocular vagal reflex. Nah, untuk yang selanjutnya ada Salix maneuver, di mana untuk Salix maneuver ini biasanya dilakukan atau digunakan pada pasien-pasien yang tidak sadar. Fungsinya sendiri untuk mencegah terjadinya regurgitasi daripada isi lambung atau cairan lambung dan terjadinya aspirasi atau masuknya cairan tersebut ke dalam saluran respirasi. Untuk caranya sendiri bisa kita lakukan dengan menekan krikoid ke arah posterior. Kemudian biasanya kesalahan yang sering dilakukan sendiri penekanan dilakukan ke arah tiroid dan juga terlalu belakang atau terlalu keras sehingga bukannya malah membantu daripada atau mencegah daripada regurgitasi, ini malah menekan daripada jalan napas. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembahasan terkait blind insertion airway. Nah, jadi untuk blind insertion airway sendiri kita bedakan menjadi dua, di mana blind insertion-nya yang dimasukkan pada supraglotik dan juga pada retroglotik atau dan juga infraglotik. Nah, untuk supraglotik sendiri yang paling sering kita kenal yakni pemasangan laryngeal mask airway, di mana untuk pemasukan daripada LMA ini sendiri kita masukkan hingga ke opening dari glotisnya. Untuk bagian-bagian dari LMA sendiri ini ada cuff-nya, kemudian ada aperture bar-nya, kemudian ada valve-nya sendiri, dan juga ada inflation indication balloon. Kemudian ini ada airway connector, dan juga tentunya ini ada airway tube-nya. Ini airway tube-nya. Kemudian untuk yang lainnya, blind insertion yang lain itu ada retroglotik atau infraglotik, yang mana biasanya kita melakukan pemasangan esophageal tracheal combi tube, di mana ini lebih mudah, dikatakan lebih mudah digunakan untuk praktisi seperti dokter umum dan lain-lain, dan tidak membutuhkan kompetensi atau kemampuan yang lebih advance. Di mana untuk pada esophageal tracheal combi tube ini, untuk balon yang pertama itu akan mensil pada bagian orofaring, dan juga pada balon yang lebih distal, itu silnya pada esofagus. Dan untuk pengeluaran daripada udara sendiri terletak pada kedua bagian balon ini, sehingga diharapkan dengan balon yang lebih proksimal menfiksasi pada orofaring dan ini memfiksasi pada esofagus, nantinya udara yang dikeluarkan ini akan masuk ke saluran nafas atau trakea. Nah, karena membahas pada supraglotik tadi ada membahas LMA, jadi untuk LMA sendiri juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yakni ada LMA klasik, di mana LMA klasik ini merupakan desain yang memang awal atau desain yang original dikeluarkan, dan sifatnya itu dia reusable. Jadi benefitnya bisa digunakan berkali-kali. Kemudian untuk LMA unik, jadi LMA unik ini sama tipenya dengan LMA klasik, hanya saja dia sifatnya non-reusable. Jadi sangat cocok untuk setting-setting penggunaan atau manajemen airway pada pre-hospital atau pada kondisi gawat darurat. Kemudian ada LMA fleksibel, di mana atau kita sebut non-kinking. Jadi untuk di dalamnya sendiri dia terdapat kawat yang melingkar sehingga tidak memungkinkan terjadinya tekukan, sehingga apabila pada kondisi pasien yang mengharuskan untuk berpindah-pindah posisi atau pada kondisi-kondisi setting yang akan dilakukannya perujukan dan lain-lain sehingga memungkinkan mobilitas pasien cukup tinggi, ini sangat bisa digunakan karena sifatnya yang tidak mudah tertekuk atau terlipat. Kemudian ada LMA fast track. Kemudian di mana untuk LMA ini dia didesain memang untuk intubasi. Kemudian ada LMA ProSeal, di mana untuk ProSeal ini sendiri dia
memiliki tambahan channel berupa tube untuk dilakukannya suction. Kemudian untuk yang terbaru sendiri ada LMA Supreme, di mana ini merupakan LMA single use. Kemudian dia sama dengan sebenarnya untuk tube-nya sendiri dia sama dengan ProSeal, dia memiliki tambahan tube untuk suction. Namun di sini ada tambahan lagi bagian yang menjadi block bite daripada pasien sehingga dia tidak mudah tergigit atau menyebabkan gigitan pada gigitan pasien pada tube tersebut. Nah, untuk LMA sendiri untuk ukuran LMA yang kita gunakan apabila sebelumnya pada OPA kita kita ukur terlebih dahulu, dan juga pada pemasangan face mask itu kita sesuaikan dengan ukuran pasien dan juga usianya. Kalau pada LMA kita biasanya sesuaikan dengan berat badan pasien. Dan kalau pada dewasa biasanya digunakan ukuran 3 sampai 4. Untuk LMA sendiri memiliki kelebihan, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, di mana pemasangan LMA ini dikatakan lebih cepat dan mudah untuk diinsersikan. Kemudian untuk kelebihannya yang lain, yakni dapat meningkatkan kestabilan hemodinamik, minimalisir tekanan pada okuler, kemudian menurunkan kebutuhan daripada agen-agen anestesi, menurunkan resiko serak atau nyeri tenggorokan pada pasien pasca penggunaan atau pasca insersi dari LMA sendiri, dan dapat digunakan bila BFM itu sulit digunakan atau terjadi kegagalan pemasangan ETT atau intubasi, kegagalan dilakukannya intubasi. Untuk kekurangannya sendiri, untuk LMA ini tidak memiliki proteksi terhadap terjadinya aspirasi, sehingga kemungkinan terjadinya aspirasi masih sangat tinggi. Kemudian bisa menyebabkan insuflasi gaster. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait advance airway support. Jadi pada advance airway support ini salah satunya yakni pemasangan intubasi, yakni di mana untuk intubasi sendiri yang biasa kita kenal itu atau biasa sering dilakukan bisa dilakukan orotracheal tube atau kita sebut OTT. Ini biasanya menggunakan laryngoscope blade sebagai guiding untuk pemasangan daripada OTT sendiri. Bisa kita lakukan nasotracheal tube juga, atau pada saat ini sudah marak dengan berkembangnya teknologi, teknologi semakin canggih, maka bisa dilakukan digital intubation. Yakni biasanya pada intubasi yang di-guiding dengan video laryngoscope, baik itu dengan GlideScope, CMAC, atau McGrath-Mac. Kemudian yang selain itu dilakukannya surgical airways management dengan dilakukannya cricothyroidotomy. Nah, untuk intubasi sendiri, untuk pemasangan OTT, sebenarnya saya sudah sebutkan, biasanya dilakukan guiding terlebih dahulu dengan laryngoscope. Untuk laryngoscope blade sendiri, dia dibedakan menjadi beberapa tipe yang biasa digunakan pada dewasa, yakni Macintosh. Kemudian pada anak-anak biasanya digunakan Miller. Kemudian ada satu lagi tipe Wilkinson. Ini 3 tipe yang biasa memang sering digunakan. Kemudian untuk ukuran daripada OTT sendiri itu kita sesuaikan diameternya dengan usia daripada pasien. Untuk pada dewasa biasanya pada laki-laki kita gunakan 7,5 sampai 9, kemudian pada perempuan biasanya kita gunakan 7 sampai 7,5. Untuk anak-anak biasanya untuk menghitung diameternya kita gunakan 4 ditambah usia dari anak tersebut dibagi 4. Nah, untuk digital intubation sendiri, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, mungkin kita bisa melakukan guiding dengan video laryngoscope, baik itu dengan GlideScope seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan dengan CMAC atau McGrath-Mac. Baik, sekian presentasi saya terkait airway management. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.